Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, bisa kita mulai, Ustaz? Waalaikumsalam. Silakan. Alhamdulillah, kita kajian pada hari ini kita menginjak bab 62 dalam buku Kitab Tauhid Al-Munakhas. Untuk bab ini adalah tentang perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, dan bab-bab berikutnya. Tafadhol Ustaz, silakan dimulai. Cek. Ya, silakan Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali kita mengkaji kitab Tauhid. Kali ini kita akan bahas bab Maja'a fi dimmatillah wa dimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang janji kepada Allah dan janji kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah at-tanbihu ala annal wafa bil uhud ta'dhimu lillah. Memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala itu bentuk pengagungan kepada Allah. Ya, sebaliknya tidak memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah celaan terhadap ketauhidan. Baik. Muncul pertanyaan, apakah kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, semua makhluk dimintai janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk. Ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Ketika Allah berkata dan membuat seluruh anak Adam ya, bersaksi, apakah aku adalah Tuhan kalian? Maka mereka mengatakan tentu. Qalu bala wa rabbina. Demi Tuhan kami. Semuanya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk patuh. Nah, cuman kita nggak pernah ingat itu. Lalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa kita semua pernah berjanji kepada Allah untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, di dalam bab ini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 91. Surat An-Nahl ayat 91. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun." Dan penuhilah janji Allah Subhanahu wa taala bila kalian berjanji, dan janganlah kalian batalkan sumpah ya setelah ditegaskan, setelah dinyatakan. Dan sungguh kalian telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas kalian, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya.
Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini secara umum bermakna al-amr bil wafa'i bil uhudi wal mawathiq. Perintah untuk memenuhi janji dan ikatan-ikatan. Ya. Wal muhafadzati 'alal aimanil muakkadati bidzikrihi. Dan untuk menjaga sumpah-sumpah yang telah ditegaskan penyebutannya. Li'annahum bidzalika ja'aluhu subhanahu wa ta'ala syahidan wa raqiban 'alaihim. Sebab ketika seorang sudah bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka telah menjadikan Allah sebagai saksi. Telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas atas mereka. Wa huwa subhanahu ya'lamu af'alahum. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perbuatan mereka, wa tasarrufatihim, dan seluruh aktivitas mereka, wa sayujazihim 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Baik. Jadi janji itu banyak sekali ya, ikatan-ikatan itu banyak sekali. Di antaranya adalah yang disertai dengan sumpah. Dan sebut nama Allah di situ kan. Demi Allah saya akan bla 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 dan seterusnya. Baik. Maka kaum muslimin diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi janji itu. Dan juga janji-janji yang lain. Janji untuk selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, yang pertama adalah wujubul wafa bil uhudi wal mawathiq. Wajibnya memenuhi janji. Yang kedua, tahrimu naqdil uhud wal aimanid dakhilati fil uhudi wal mawathiq. Haramnya membatalkan janji dan sumpah. Haramnya membatalkan janji dan sumpah. Ya. Karena sumpah itu juga bagian ya dari janji-janji dan ikatan-ikatan. Baik. Kemudian yang ketiga, itsbatul ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala wa annahu la yakhfa 'alaihi syai'. Penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun yang tersamar bagi Allah Subhanahu. Semua diketahui oleh Allah, apapun itu. Kemudian poin berikutnya, wa'idu man naqadha al-uhud wal mawathiq. Ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang membatalkan janji dan ikatan-ikatan. Ya. Setelah dibawakan ayat ini oleh penulis, berikutnya dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sangat panjang. Ya. Dari Buraidah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu bi taqwallah azza wa jalla wa ma'ahu minal muslimina khaira. Dahulu jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan ya dengan mengangkat komandan pasukan tersebut, amir dari pasukan tersebut, baik itu pasukan besar ataupun pasukan kecil, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada pemimpinnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, wasiat berikutnya, dan agar memperlakukan bawahannya sebaik-baiknya, agar memperlakukan bawahannya atau prajuritnya ya sebaik-baiknya. Gitu. Faqala, beliau berkata, "Ughzu bismillah." Berperanglah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jihad itu adalah ibadah. Karena ibadah, maka harus menyebut nama Allah.
dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fi sabilillah, ini agar mereka meluruskan niat. Ya, bahwa apa yang mereka jalani itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ughzu, berangkatlah untuk berperang, wala tagullu, dan janganlah melakukan pengkhianatan. Ya. Atau penggelapan. Gulul itu mengambil harta rampasan perang sebelum disetorkan ke negara. Ya, mengambil harta rampasan perang sebelum disetorkan ke negara. Mestinya harta rampasan perang itu masuk kas negara, kemudian veteran-veteran yang ikut dan terlibat di dalam peperangan tersebut, mereka mendapatkan bagian darinya dan diputuskan oleh pemimpin, ya, oleh Amir Mukminin. Wala tagullu, itu pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tagdiru, dan janganlah kalian berkhianat. Jangan melakukan penggelapan dan jangan kalian berkhianat. Wala tumatsilu, dan janganlah kalian melakukan tindakan sadisme. Ya. Tindakan yang sadis ketika berperang dengan mencincang, mencabik, itu dilarang sama sekali. Oleh sebab itu dalam hadis, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Apabila kalian harus membunuh, tentunya ketika terjadi peperangan, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Nggak boleh kemudian dengan menyiksa, ya, mencincang, dengan hal-hal yang sadis. Kalau sudah cukup membuat orang itu meninggal, selesai. Wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian membunuh anak-anak. Nah, di sana ada adab, ya, dalam berperang. Ketika memang situasinya dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi perang, ada adabnya. Dan ini merupakan wasiat dari Nabi Muhammad SAW yang harus dipegang, ya, oleh pasukan yang beliau kirim. Ya. Artinya ini janji untuk mereka. Mereka harus penuhi janji kepada Rasulullah SAW atas hal tersebut. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau sekarang ya sangat sedikit di zaman sekarang setelah perang dunia kedua, kontak-kontak fisik itu sangat jarang, ya, sangat jarang terjadi. Baik. Dan yang sering terjadi itu perang dagang, ya. Apakah dia termasuk bagian di dalamnya? Iya, kalau itu memengaruhi kondisi negara, maka termasuk bagian daripada jihad. Nah, ketika ya seorang ditugaskan di garda terdepan dalam perang dagang misalnya, maka berlaku pesan-pesan ini. Kalau di negara itu kan ada badan usaha milik negara, ya. Baik, yang tujuannya untuk ya memberikan income sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Dan mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan negara seperti ini juga mendapatkan insentif lebih
ya, dibandingkan dengan pengguna anggaran, ya, dibandingkan dengan pejabat-pejabat yang memang mereka menggunakan anggaran, bukan mencari anggaran. Oke, maka mereka berada di garda terdepan. Kenapa? Karena memang di antara faktor yang membuat negara tetap berdiri adalah faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi penting untuk ketahanan negara. Maka mereka yang ada di garda terdepan tersebut, ingat, itu adalah ibadah. Ya, maka berperanglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan penggelapan. Ya, nggak boleh penggelapan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi mereka yang melakukan penggelapan. Wa may yaqdul ya'ti bima qalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan penggelapan, maka apa yang digelapkannya itu akan dibawa nanti di hari kiamat. Ya. Demikian pula jangan berkhianat ketika diberi amanah dan tugas tersebut. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kembali kepada hadis kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa idza laqita aduwak minal musyrikina, fad'uhum ila thalathati khilalin aw khisalin." Apabila kalian berjumpa dengan musuh, berhadapan dari kaum musyrikin, maka ajaklah mereka kepada 3 poin. Ya, enggak tiba-tiba bat perang gitu. Enggak begitu. Ya. Ada dakwah di sana. Ya. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum. Maka mana yang mereka pilih? Ya, mana yang mereka respon, maka terimalah dari ketiganya. Baik, wa kuffa anhum, dan jangan perangi mereka. Tsumma da'uhum ilal Islam. Serulah mereka kepada al-Islam. Terangkan apa itu Islam kepada mereka, yaitu ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bentuknya seperti tawaran. Baik. Fa'in ajabuk faqbal minhum. Kalau mereka menerimanya, ya, maka terimalah. Mereka mau masuk Islam, terimalah mereka. Tsumma da'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirina. Kemudian ajak mereka untuk pindah, hijrah, ya, menuju negeri kaum muhajirin. Wa akhbirhum annahum idza fa'alu dzalik falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Dan beritakan kepada mereka apabila mereka mau, maka mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti kaum muhajirin, enggak dibedakan sama sekali. Begitu mereka masuk Islam, mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti, ya, hak kewajiban kaum muhajirin. Fa in abaw ayatahawwalu minha, apabila mereka menolak, ya, untuk pindah dari negeri mereka, fakhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka beritakan kepada mereka bahwa mereka sama seperti a'rabil muslimin, Arab-Arab dusun, ya, Arab-Arab pelosok dari kaum muslimin. Maksudnya apa? Ya, mereka tetap berlakuan sebagai muslimin, akan tapi ada beberapa hal yang tidak mereka dapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh kaum muhajirin. Yajri 'alaihim hukmullahi alladzi yajri 'alal mu'minin. Ya, berlaku juga bagi mereka hukum Allah sebagaimana yang diberlakukan bersama kaum muslimin. Artinya di mata hukum semuanya sama, nggak dibedakan sama sekali. Kata Nabi SAW, fa'inhum abau, kalau mereka menolak, fas'alhumul jizyah, maka mintalah jizyah atau pajak dari mereka. Ya, fa'inhum ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka mau menerimanya, maka kamu juga terima.
wa kuffa anhum, dan lindungi mereka, jangan perangi mereka. Artinya mereka tetap sebagai orang kafir yang bayar pajak namun dilindungi. Ya, ini yang disebut dengan ahlud dhimmah, ya, orang-orang kafir yang dilindungi dan nggak boleh diganggu, nggak boleh juga diperangi. Baik. Fa'inhum abau, kalau mereka menolak akan hal tersebut, fasta'im billahi wa qatilhum, artinya memang sama sekali mereka menolak. Ya, memang ngajak perang. Ya sudah hadapi, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perangi mereka. Jadi ini pesan-pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kepada pimpinan atau komandan pasukan perang yang dikirim oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau berpesan lagi, wa idza hasarta ahla hisnin, apabila kalian berhasil mengepung ya satu komunitas kaum musyrikin, faraduka anta ja'ala lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi. Kemudian mereka ingin agar engkau memberikan kepada mereka janji Allah dan janji nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fala taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kalian berikan. Ya, janganlah kalian berikan. Artinya gini, kami minta janji Allah dan janji Nabi kalian. Misalnya mereka bilang seperti itu, mereka yang dikepung. Maka jangan berikan. Walakin ja'allahum dhimmatak wa dhimmata ashabik. Akan tapi cukup berikan kepada mereka janji kalian. Janjimu dan janji sahabat-sahabatmu. Artinya kalian berhadapan dengan saya, maka ya janjinya dengan saya. Begitu. Fa innakum an tukhfiru dimamakum wa dimmata ashabikum ahwanu min an tukhfiru dimmatallah wa dimmata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kalian nanti akhirnya ya terpaksa harus membatalkan janji kalian ya dan juga janji sahabat-sahabat kalian, itu masih lebih ringan daripada kalian harus membatalkan janji Allah dan janji Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan Nabi SAW ketika dalam kondisi pengepungan tersebut. Wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an tunzilahum ala hukmillah fa tunzilahum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik. Apabila engkau mengepung satu komunitas dan mereka ingin agar engkau mendudukkan mereka ya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dudukkan mereka sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Walakin anzilhum ala hukmik, akan tapi tempatkan mereka sesuai dengan hukummu. Tempatkan mereka sesuai dengan hukum. Ini putusan saya, ini ketetapan saya. Jangan dibilang ini adalah hukum Allah. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang salah orang. Kan kondisi perang itu kan kondisi berkecamuk. Berbeda dengan kondisi orang duduk di perpustakaan, orang duduk misalnya dalam kondisi tenang, berpikir tenang, begitu. Ketika mengatakan ini hukum Allah, ini hukum Nabi Muhammad SAW. Benar, karena bisa dicek. Namun ketika dalam kondisi seperti itu, kondisi berkecamuk, nggak mudah seorang mengatasnamakan ini hukum Allah, ini hukum Nabi. Nggak mudah. Nah kalau salah gimana? Nah di sini jamaah, nggak gampang orang mengatasnamakan ini aturan Allah, ini aturan Nabi Muhammad kalau nggak ada dalilnya. Ini bahaya. Bahaya sekali. Sampai dalam kondisi perang pun Nabi mengingatkan komandannya untuk seperti hati-hati, jangan bawa nama Allah, bawa nama Nabi SAW kalau nggak ada burhan, nggak ada bukti yang jelas. Ya, kenapa? Kata Nabi SAW, fa innaka la tadri atusibu hukm Allah fihim amla. Karena kamu nggak ngerti nanti apakah putusanmu itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Karena kondisinya kondisi yang sedang berkecamuk, ya kan, pikiran juga nggak tenang. Ya, walaupun
Kadang-kadang seorang yang ikut di dalam pasukan tersebut adalah orang-orang yang hafal Al-Quran dan sebagainya. Akan tapi dalam kondisi berkecamuk dan tidak tenang tersebut, ya, apa yang sudah dihafal kadang lupa. Ini pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik. Faedah yang bisa dipetik dari hadis yang sangat panjang ini, yang pertama, masru'iyatu ba'tsis saraya wal juyush lil jihad fi sabilillah. Disyariatkannya untuk mengirim satuan-satuan tempur dalam rangka berjihad fi sabilillah. Baik, dan itu biasa juga di setiap negara juga ada yang seperti itu. Kirim satuan tempur kemana gitu kan, ke daerah-daerah yang memang dianggap rawan, itu wajar. Dan memang harus begitu untuk kewibawaan suatu negara. Kemudian annahu yajibu ayyakuna al-qitalu li'ila kalimatillah wa mahwi atharil kufur minal ard. Ya. Dan wajib tujuan al-qital, al-jihad adalah meninggikan kalimatullah dan menghilangkan simbol-simbol kekufuran di muka bumi. La linailil mulk wa talabid dunya. Bukan karena untuk mencari kekuasaan dan bukan untuk mencari dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, masru'iyat tansibil umara'i alal juyus wassaraya. Disyariatkannya untuk ya memilih pemimpin-pemimpin ataupun komandan-komandan pada setiap pasukan. Dan ini sudah umum ya. Sudah umum, sudah diketahui dalam dunia militer memang begitu. Kemudian yang keempat, annahu yushra'u li waliyil amr ayyusiyal quwat wa yuwaddiha lahum al-khittah allati yasiruna 'alaiha fi jihadihim. Dan disyariatkan kepada pemimpin kaum muslimin, Amirul Mukminin, untuk memberikan wasiat kepada para komandan tersebut ya di dalam menjalankan tugas serta menjelaskan langkah-langkah kepada mereka. Apa yang harus mereka tempuh supaya nggak salah. A, B, C, dan seterusnya di dalam jihad mereka. Kemudian yang kelima, anal jihad yakunu bi idni waliyil amri wa tanfidih. Bahwa jihad itu harus dengan izin pemimpin, Amirul Mukminin. Ya, harus dengan izin. Kalau nggak ada izin, ya, jihad dalam arti besar ya, tanpa izin nggak bisa. Tanpa izin nggak bisa. Baik, karena ibadah besar seperti ini, ibadah jihad besar seperti ini harus dengan izin waliul amr. Kemudian berikutnya masru'iyatud da'wah ila Islam qabla al-qital, disyariatkannya untuk dakwah kepada al-Islam sebelum al-qital atau al-jihad. Kemudian masru'iyatu akhdil jizyah min jami'il kuffar. Disyariatkannya untuk mengambil jizyah atau upeti atau pajak dari seluruh orang-orang kafir supaya mereka bisa terlindungi. Kemudian berikutnya nahyu an qatlis sibyan, larangan untuk membunuh anak-anak. Nahyu anit tamthil bil qatla, larangan untuk mencabik-cabik, mencincang ya korban yang sudah tewas atau yang sudah mati. Berikutnya an-nahyu anil ghulul wal khiyanah fil uhud. Larangan untuk melakukan penggelapan dan pengkhianatan terhadap janji-janji dan ikatan-ikatan. Kemudian yang ke-11, ihtiramu dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengagungkan janji Allah Subhanahu wa taala dan janji nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal farqu bainahuma wa baina dhimmatil muslimin. Dan perbedaan di antara keduanya dengan janji kaum muslimin. Kemudian faedah berikutnya adalah talabul ihtiyati 'anil wuqu'i fil mahdhur. Ya, hendaknya seorang mengambil sikap hati-hati supaya tidak terjatuh ke dalam perkara yang terlarang.
Jadi apa yang disampaikan Nabi SAW, pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada pasukan-pasukan yang beliau kirim, ya, khususnya kepada komandan untuk mengambil langkah hati-hati, jangan sampai terjatuh dalam hal-hal yang salah. Kemudian berikutnya yang ke-13, annal mujtahida yukhti wa yusib. Bahwa al-mujtahid, ya mereka yang berijtihad, itu terkadang salah, terkadang benar. Wal farqu baina hukmillah wa hukmil ulama. Dan di sana ada perbedaan antara ketetapan Allah dengan ketetapan ulama. Beda loh. Karena tidak setiap ketetapan Allah itu mesti itu ketetapan Allah. Tidak setiap ketetapan Allah itu mesti ketetapan ulama. Karena para ulama juga berijtihad, yang kadang-kadang salah ijtihadnya, gitu. Makanya kalau misalnya dalam hal-hal tertentu, dalam perkara ijtihad, lalu dia mengatakan ini adalah hukum Allah. Padahal itu sumbernya adalah ijtihad dia, gitu. Maka ini berat. Kenapa? Iya kalau benar, kalau salah, gitu. Seperti yang diingatkan oleh Nabi SAW. Jadi walaupun orang-orang kafir itu terkepung, kemudian mereka minta, ya, tetapkan hukum Allah untuk kami. Rasulullah mengatakan jangan, ya, bilang saja ini ketetapan saya, ini ketetapan saya. Sebab dalam kondisi seperti itu kamu nggak ngerti apakah betul putusanmu itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Begitu kata Nabi SAW. Masya Allah. Kemudian faedah berikutnya, irsyadu ila tikabil aqallil amraini khataran. Di dalam hadis ini juga terdapat petunjuk ketika ada dua hal yang sama-sama berbahaya, maka pilih yang paling ringan bahayanya. Kemudian yang ke-15, masyru'iyatul ijtihad indal hajah. Di dalam hadis ini terdapat keterangan disyariatkannya untuk berijtihad ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, ya masing-masing kita juga akan mengalami itu dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi terdesak, kondisi-kondisi di mana kita nggak punya akses untuk bertanya dan sebagainya, harus ijtihad. Masing-masing kita akan mengalami itu. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, nah itulah bab tentang janji Allah dan janji Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai satu bab. Sebelum kita masuk kepada bab berikutnya, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan jamaah. Baiklah, kalau tidak ada kita sambung satu bab lagi. Babu ma jaa fil iqsam 'ala Allah. Bab tentang bersumpah, ya, bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bab tentang bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersumpah atas nama Allah itu harus. Tapi ini ada orang sumpah tapi isi sumpahnya itu mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang sangat terlarang. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Dalam bab ini dibawakan hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Ada seorang yang berkata, demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan. Dia bersumpah menyebut nama Allah, tapi untuk sesuatu yang mendahului Allah.
Ya. Dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan, padahal si fulan masih hidup. Bagaimana dia tahu bahwa Allah tidak mengampuni si fulan? Orang masih hidup itu artinya dia masih mendapatkan toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebengal-bengalnya dia, sebandel-bandelnya dia. Ya. Kalau dia masih hidup, bisakah seorang kemudian berani memastikan bahwa orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini namanya mendahului Allah. Dan ini terlarang. Terlarang sekali. Walaupun menjengkelkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, faqala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, merespon orang yang berbuat perbuatan itu. Man dalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan? Siapa yang berani lancang ya mendahuluiku bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Seakan-akan orang tadi bicara ngerti masa depan, padahal yang tahu masa depan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia tahu bahwa Allah nggak akan mengampuni dia, nggak akan mengampuni orang tersebut, orang yang menjengkelkan tersebut. Misalnya di zaman kita ada orang yang jengkelin banget deh, jengkelin banget, ya, muak orang lihat dengan tingkahnya dan sebagainya. Lalu katakan orang kayak gini nggak akan diampuni oleh Allah, ya, pasti masuk neraka, ngomongnya kayak gitu kan. Padahal orangnya masih hidup. Nggak boleh. Ini kelebihan. Ini melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang berani mendahuluiku, bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni dia, tidak mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Sungguhnya aku ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu. Aku ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu. Kok amalan yang digugurkan yang ngomong jadi kafir? Hadis sahih ini riwayat Muslim. Jadi nggak gampang memvonis orang itu sebagai penduduk neraka. Beda kalau orang itu berbuat kekufuran, murtad dengan perbuatannya, dengan ucapan-ucapannya, maka dengan itu dia jadi kafir. Katakan dengan ini semua kamu jadi kafir. Kamu taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh yang seperti itu. Baik, tapi memastikan bahwa orang itu tidak diampuni oleh Allah padahal dia masih hidup. Atau memastikan dia sebagai penduduk neraka padahal dia masih hidup. Ini adalah kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim nggak boleh melakukan itu. Karena vonis surga, vonis neraka bagi orang yang masih hidup, dasarnya harus wahyu. Nabi SAW pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ya, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Syiah bilangnya apa? Abu Bakar finnar, Umar finnar. Na'udzubillah min dzalik. Abu Lahab paman Nabi SAW. Ketika masih hidup sudah dapat vonis itu, tabbat yada abi lahabi wa tabb, masih hidup dia. Cuma sekalian yang dimuliakan, tapi bagi mereka yang tidak ada vonis tersebut, vonis surga ataupun vonis neraka, ketika masih hidup dengan dasar wahyu, maka nggak bisa seorang memastikan. Jadi kalau ada orang berbuat baik, ya udah harapkanlah kebaikan, mudah-mudahan Allah masukkannya ke dalam surga. Kalau ada orang berbuat jelek, ya mudah-mudahan diberi kesempatan taubat. Kalau nggak taubat gimana? Ya udah, semoga Allah memberikan ya tempat yang layak buat dia dengan perbuatannya. Ya, alaihi minallahi ma yastahiqquh. Diserahkan kembali pada Allah. Semoga dia mendapatkan apa yang layak dari Allah. Jadi bukan kita yang menjatuhkan, bukan kita yang memvonis. Gitu loh.
alaihi minallahi ma yastahiqquh. Semoga dia mendapatkan ya apa yang layak dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena sumpah serapah itu harus dihindari bagi seorang muslim. Harus dihindari. Dalam perang Uhud, ini contoh. Dalam perang Uhud, ini pernah kita bahas dalam kitab Tauhid. Ya. Dalam perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah. Baik. Sampai gigi beliau itu pecah. Gigi beliau pecah. Ketikam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuflihal qaum syajju nabiyahum." Sekali-kali tidak akan pernah selamat orang-orang yang menikam nabi mereka. Itu kalimat benar loh. Itu kalimat benar. Karena ada orang yang melukai atau mencelakakan nabi utusan Allah Subhanahu wa taala kemudian bisa selamat. Tidak ada. Oke. Namun Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'." Dalam surat Ali Imran 128, wahai Muhammad, kamu nggak punya kuasa sedikit pun loh. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ya, bahwa Abdullah pernah mendengar Rasulullah SAW kunut nazilah di waktu subuh. Dan kunut nazilah itu di sholat 5 waktu ya, bukan terbatas subuh saja. Tapi dalam kejadian ini, peristiwanya di waktu subuh. Jadi Abdullah bin Umar mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang jahat kepada beliau. Setelah bangkit dari ruku, beliau berdoa, Allahumma la'an fulanan wa fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Disebutkan nih, laknatlah. Makna laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Nggak disayang sama Allah. Kemudian turunlah firman Allah dalam surat Ali Imran 120. Laisa laka minal amri syai'. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu nggak punya kuasa sedikit pun, kata Allah Subhanahu. Luar biasa. Dalam riwayat yang lain, beliau mendoakan kejelekan kepada Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. Ya, Safwan bin Umayyah, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. 3 orang. Terus turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'." Muhammad, engkau nggak punya kuasa. Nggak punya kuasa sedikit pun. Artinya yang punya kuasa untuk menghancurkan, membinasakan itu hanya Allah Subhanahu. Allah mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita gitu loh. Baik. Ternyata yang didoakan jelek oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya masuk Islam dan baik Islamnya serta membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, luar biasa. Hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak bisa seorang misalnya melihatlah orang yang sangat menjengkelkan gitu, kesel luar biasa, ya, merusak dia Islam wal muslimin. Gara-gara itu kemudian dia mendahului Allah, nggak boleh. Itu namanya lancang kepada Allah, lancang kepada Allah, mendahului Allah Subhanahu.
Dan itu dosa besar bahkan Allah Subhanahu wa taala ya itu menggugurkan seluruh amalan orang yang mengucapkan. Rugi ya. Nah, terus gimana dong kalau misalnya menghadapi orang seperti itu? Ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti doa Allahumma kfina syarrahum. Ya Allah, cukupkanlah kami dari kejahatan mereka. Ya, Allahumma kfina wal muslimina syarrahum. Ya Allah, cukupkanlah kami dan kaum muslimin dari kejahatan mereka. Kami nggak mau dijahati sama mereka. Atau tambahi Allahumma kfina syarrahum bima syi'at. Ya Allah, cukupkanlah kami dari kejahatan mereka. Terserah Engkau ya Allah. Bisa saja Allah berikan hidayah, masuk Islam orang itu dan nggak jahat lagi, ya kan? Atau Allah binasakan. Gitu. Dan doa-doa semacam ini ya banyak disebutkan dalam riwayat seperti cerita Nabi Muhammad SAW tentang Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj, ya, yaitu orang-orang yang digenosida oleh penguasa di saat itu, orang-orang yang beriman yang dibinasakan semuanya. Kisahnya ada dalam surat Al-Buruj, silakan dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Di situ Nabi SAW mengisahkan tentang pemuda yang beriman pada Allah. Hadisnya sangat panjang sekali. Nah, poin yang ingin saya angkat adalah doa yang dibaca pemuda tersebut agar selamat dari kejahatan mereka yang ingkar kepada Allah. Simple. Ya Allah, cukupkan kami dari kejahatan mereka. Terserah Engkau. Tapi kalau memaki, mengumpat, dan sebagainya, bahkan sampai menyatakan Allah tidak akan mengampuni dia, Allah melaknat dia, hati-hati. Ini berbahaya. Jangan sampai mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa fi hadithi Abi Hurairah annal qaila rajulun abid. Di dalam hadits Abu Hurairah bahwa orang yang mengatakan tersebut adalah ahli ibadah. Dia ahli ibadah, tapi karena jengkel lalu dia mengumpat dan memaki, bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala dalam umpatannya dan dalam makiannya, seakan-akan dia mewakili Allah dalam urusan pengampunan dosa. Ya. Padahal nggak ada data, nggak ada pembenar, nggak ada dalil sama sekali atas perbuatan dan ucapannya tersebut. Qala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah mengatakan, takallama bi kalimatin au baqad dunya wa akhirata. Dia berbicara dengan sedikit kata-kata akan tetapi menghanguskan dunia akhiratnya. Yang diucapkan sedikit tapi hangus dunia akhiratnya. Rugi dia. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, seorang yang taat pada Allah, muslim taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sombong, jangan tertipu dengan ketaatannya. Kemudian mandang bahwa orang lain itu rendah, orang lain itu jelek, orang lain itu di bawah dia dan layak untuk diperlakukan rendah, dan nggak boleh seperti itu jamaah yang dimuliakan. Tetap merendah, jangan tertipu karena setan akan terus bekerja, berusaha untuk membuat hamba-hamba Allah itu tergelincir, walaupun hamba Allah itu baik. Ya, dia punya banyak cara seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. Bagaimana cara-cara setan untuk menggelincirkan manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dibikin malas. Ketika manusia nggak malas, dibikin sombong. Dia lebih hebat, merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4901 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kana rajulani fi bani Israil ya mutawakhiyain.
Jadi ada dua orang dari kalangan Bani Israel yang bersaudara begitu ya. Fakana ahaduhuma yudnib wal akhar mujtahid fil ibadah. Yang satu dia pelaku dosa, sementara yang lain dia adalah orang yang semangat dalam ibadah, Fakana la yazalul mujtahid yaral akhar 'ala dam. Karena ini orang semangat ibadah, maka dia lihat yang lain itu, wah, kamu ini memang pendosa, dianggap rendah. Kamu ini pendosa, kamu ini, gitu. Baik. Fayaqulu aqsir. Lalu dia berkata, udahlah, berhenti. Jangan lagi berbuat dosa. Ingatin dia kan. Fawajadahu yawman 'ala dambin. Faqala lahu aqsir. Ya, suatu hari dia dapati lagi orang tersebut berbuat dosa, lalu dia mengatakan, udah berhenti. Faqala khallini wa rabbi. Lalu orang itu bilang begini, udahlah, jangan ikut campur, biarkan aku dan Tuhanku saja. Gitu. Abu Ita alayya raqiban, apakah kamu memang diutus oleh Tuhan untuk selalu mengawasi aku? Kan jengkelin kan ya. Omongan seperti ini kan jengkelin. Ya, faqala, karena dia jengkel, emosi, lalu dia mengatakan, wallahi la yaghfirullah lak wa la yudkhilakal jannah. Demi Allah, Allah nggak akan mengampuni kamu dan Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga. Nah, ini dia. Kebablasan di sini. Dia telah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sejengkel-jengkelnya nggak boleh bablas. Harus tahan diri. Ya. Singkat cerita, faqabadu arwahahuma. Akhirnya mereka mati. Singkat cerita nih, mati. Kata Nabi SAW, Allah cabut nyawanya. Fajtama'a inda rabbil alamin. Kemudian ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Faqala li hadzal mujtahid, akunta bi'aliman au ala ma fi yadi qadiran. Ya. Allah berkata kepada orang yang ahli ibadah, yang semangat ibadah tadi, apakah kamu tahu tentang aku? Atau apakah engkau kuasa dengan apa yang ada di tanganku? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang nggak bisa dia jawab pasti. Dan nggak mungkin manusia itu tahu ya tentang Allah Subhanahu wa taala, dan nggak mungkin manusia itu kuasa dengan apa yang ada di tangan Allah. Wa qala al-mudnib, maka Allah berkata kepada pendosa tersebut, idhab fadkhulul jannah bi rahmati. Pergilah, masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, kemudian berkata kepada yang gemar ibadah tadi, idhabu bihi ilal jannah. Wahai malaikat, la idhabu bihi ilan nar. Wahai para malaikat, seret orang ini ke dalam neraka. Subhanallah, subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini bahaya sekali. Ya, mendahului Allah itu sangat berbahaya, apalagi saat emosi. Tahan diri. Kalau ingin dijauhkan dari kejahatan seorang yang sangat menjengkelkan, ya, doa, ya Allah, cukupkan kami dari kejahatan orang itu. Terserah engkau ya Allah. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, dengan demikian selesai dua bab kita bahas pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Silakan jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Silahkan jamaah sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz mau
bertanya terkait dengan yang tadi, berarti kalau misalnya terhadap orang kafir pun itu hukumnya seperti apa ya Ustaz ya? Misalnya gini, ada orang kafir, kemudian kamu neraka. Ulangi. Mohon izin Ustaz, untuk bila dengan orang kafir yang langsung bilang karena kamu kafir kamu pasti masuk neraka, tapi karena memang kan ada dalilnya ya Ustaz ya, itu seperti apa Ustaz? Ya nggak begitu. Orang kafir itu diancam neraka, kan dia masih hidup. Karena kamu kafir, kamu pasti masuk neraka, nggak bisa. Diancam neraka gitu ya Ustaz? Iya, itu yang benar. Kalimat yang benar seperti itu. Karena itu kan ancaman bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Sementara amalan itu kan dilihat dan dinilai pada akhirnya. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari akhirnya. Bagaimana akhir kehidupan orang itu, dan disitulah dilihat dan dinilai. Baik, ada pertanyaan kedua, Ustaz. Ini berbeda dengan topik, yaitu ketika kita berdoa, kita dahulukan dengan misalnya dengan kan lazimnya seperti ini, Ustaz. Suratul Fatihah untuk saudara kita yang sedang sakit, atau kita punya hajat, mari kita baca surat Al-Fatihah, atau misalnya untuk kelancaran rezeki, kemudian kita baca surat Al-Ikhlas. Itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Apakah memang ada tuntunannya? Baik, kalau seorang minta rizki, minta saja, ya Razzaq urzukni, wahai yang maha memberi rizki, berikan rizki kepadaku. Kalau misalnya ada yang sakit, ya doakan, ya sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma shfi fulanan, misalnya, ya Allah sembuhkan si fulan. Kalau memang niatnya ruqyah, ya niatnya ruqyah, dia bacakan surat Al-Fatihah, boleh dalam rangka niat ruqyah. Dia dengar, ditelepon misalnya, saya pengen ruqyah, kau dengarkan ini ruqyah saya, lalu dia bacakan Al-Fatihah. Bukan dalam rangka kirim pahala Al-Fatihahnya. Biasanya orang kan baca Al-Fatihah itu dalam rangka mengirim pahala, ya bacaan Al-Fatihah kepada fulan dan si fulan. Baik. Jadi kalau ada yang sakit, ya doakan seperti yang diajarkan Nabi, Allahumma shfi fulanan. Atau Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa alla yughadiru saqama. Ya Allah, engkaulah Tuhannya manusia, hilangkanlah musibah ini atau penyakit ini, sembuhkanlah ya Allah, ya engkau adalah maha penyembuh, ya dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sama sekali. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau misalnya secara langsung dia baca Al-Fatihah kepada yang sakit dalam rangka ruqyah, nah itu boleh. Tapi bukan dengan niat kirim pahala bacaan. Demikian. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Silakan Pak Dwi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan Pak Dwi. Halo. Halo, silakan Pak Dwi. Oh, afwan Ustaz, sinyalnya agak jelek. Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Dan semoga untuk semuanya begitu juga. Silakan. Amin. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan niat ya. Beberapa waktu lalu kan Ustaz sudah menjelaskan bahwasanya untuk niat segala ibadah harus ditujukan ikhlas karena Allah. Betul. Meskipun niat itu tetap sama Allah tapi bercabang, misal untuk satu hajat itu pun juga tidak diperbolehkan ya Ustaz, karena memang harus murni ikhlas karena Allah. Nah, bagaimana solusinya atau ininya Ustaz, apabila kita mempunyai suatu hajat, misal
kita membuka suatu usaha, ingin usaha itu berjalan dengan lancar atau berhasil. Gitu ya. Terus? Kadang kan ada tuh yang orang-orang terdahulu membuka suatu usaha, dia sampai berpuasa sunnah gitu ya, dengan niatan supaya usaha itu sukses. Nah, itu kan menyalahi ya Ustadz, karena kan memang ditujukan untuk usaha itu. Nah, padahal ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya apabila kita bersedekah itu bisa salah satu contoh bisa menyembuhkan penyakit dan segala macam. Nah, bagaimana meluruskan atau memurnikan niat kita di saat kita mungkin sedang butuh ya suatu pertolongan pada Allah, padahal kita niatnya pengen beribadah, misal tahajud itu diniatkan memang untuk ikhlas karena Allah, sedangkan di satu sisi kita butuh pertolongannya Allah itu, supaya niat kita tidak bercampur lah intinya Ustaz. Begini jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kalau seorang beribadah dengan niat dan berharap apa yang ada di sisi Allah itu nggak salah, nggak disalahkan sama sekali. Ya, jadi seorang beribadah dengan berharap apa yang ada di sisi Allah, itu kan janji Allah kan nggak kelihatan. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kan kelihatan, bukan sesuatu yang instan. Beda dengan seorang yang misalnya dia baca Quran supaya dapat insentif misalnya. Dia niatnya karena itu sesuatu yang instan, nyata di depan mata gitu. Tapi kalau seorang berharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu boleh. Misalnya sedekah, Allah janjikan akan dijauhkan dari mara bahaya, ya, akan diberi kesehatan. Itu benar kalau niatnya seperti nggak salah. Oke. Kalau misalnya seorang bertahajud, dia punya hajat, ya, ketika dia sholat tahajud, lillah memang, namun dia dibolehkan di tengah tahajudnya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat-hajatnya terkabul dari Allah. Boleh nggak? Ya boleh, nggak salah itu. Yang salah itu yang instan tadi tuh, dia beribadah lalu kelihatan di depan mata sesuatu gitu, langsung nyata, instan, itu yang nggak boleh. Tapi yang berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kan nggak kelihatan tuh, nggak kasat mata kan, nggak kayak itu, karena Allah menjanjikan itu. Jelas ya? Nah, Ustaz, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Ya. Taufik. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini ya, cukup. Semoga bermanfaat. Dan Amin. kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Iya, terima kasih.